agama antar elemen, bukan antara buruh satu dengan buruh yang lain. Kelompok buruh satu kelompok itu kalau menyatu saja sudah habis ketika itu Mulyono ini. Karena buruh ini luar biasa ketika itu. Dan ketika itulah sudah bersama dengan para ulama, para habaib itu sebetulnya gerakan itu. Nah, tapi Allah SWT tidak tidur. Ya, ketika itu muncullah ternyata tiba-tiba kasus Sambo. Luar biasa, pukulan telak untuk mendegradasi kepolisian yang ketika itu sangat super body ketika itu. Tidak mampu sama sekali kita ulik gitu kan. Semuanya disikat habis siapa saja. Bahkan kita dikintili terus ketika itu tidak bisa bergerak ketika itu ya. Luar biasa. Nah, alhamdulillah terus meledak ternyata ini kasus Rempang, kasus Wadas. Nah, disitulah ternyata PSN, proyek strategis nasional. Kalau kita sebut ini adalah proyek bagaimana melahirkan satu skema legalisasi untuk perampasan tanah, pengusiran rakyat, perusahaan lingkungan, bahkan melahirkan satu regulasi kebijakan ketenagakerjaan yang primitif dan barbar gitu. Itu sangat nyata apa yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Jadi proyek strategis nasional itu pasti dilabeli juga dengan objek vital nasional gitu. Nah, memang paling nyata bagaimana proyek nasional yang barbar itu adalah justru di tahun 2004 gitu loh. Dengan dimasukkannya BSD, Bumi Serpong Damai, kawasan BSD dan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 itu dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Gitu ya, itu secara tiba-tiba mungkin Jokowi habis dari WC kali atau kesambet setan atau apa gimana dia tiba-tiba dimasukkanlah itu. Padahal selama ini yang namanya PSN itu adalah proyek-proyek yang diselenggarakan oleh negara, tapi ini proyek yang sudah jalan di jalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa live streaming YouTube dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Kali ini salam buruh bersama ulama. Salam buruh bersama ulama. Bagaimana kabarnya Ustaz Irwan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya Ketua Umum DPP GSBI Bung Rudi Hamid Damar? Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup ulama. Hidup ulama. Hidup rakyat Indonesia. Ya kan? Kali ini kita akan membahas terkait masalah karena di penghujung masa jabatan Jokowi ini terlalu banyak skandal-skandal yang terjadi sehingga rakyat bingung dan marah. Yang pertama itu ya skandal Fufu Fafa yang sedang rame, kemudian skandal privat jet, kemudian skandal proyek strategis nasional, terus kemudian skandal utang luar negeri kita yang nggak karu-karuan, belum lagi pertumbuhan ekonomi kita yang katanya meroket, kata Jokowi ternyata yang meroket utang luar negerinya sampai 8.448. Itu utang yang kita ketahui, belum utang BUMN, belum utang apalagi ini swasta dan sebagainya. Jadi terbukti tadi rapat RAPBN 2025 Sri Mulyani di DPR sampai nangis. Menangis saya nggak tahu tuh, karena kan apa nangisnya nangis beneran apa nangis air mata buaya ya kan? Nangis bombe. Nah, ya kan ada pepatah menyatakan begini, gajah mati meninggalkan belang, ya kan? Jokowi leser meninggalkan utang. Waduh, parah nih, ya kan? Nah sekian banyak, belum lagi kriminalisasi kemarin juga kawan-kawan kita yang mantan-mantan Napol dan Tapol itu juga sudah berkumpul akan kembali menggugat karena mereka ini semua dikriminalisasi rata-rata dikriminalisasi ketika zamannya rejim Jokowi. Mereka minta pemulihan nama baik. Masa gara-gara cuma bikin cuitan di Twitter di penjara, kritik pemerintah dikriminalisasi, menasihati ya kan? Ijazahnya. Itu juga fenomena ini. Ya, ini sekian banyak ini kebetulan hari ini saya sedang bersama dengan ini tamu agung ini, Ustadz Irwan nih.
Ini. Al-Mukarram ini ya kan luar biasa ini. Gimana kabarnya Ustaz? Allahu Akbar. Dan juga sebelah kanan saya ini Ketua Umum DPP GSBI, salah satu Ini kita sahabat dunia akhirat. pimpinan daripada gerakan Serikat Buruh seluruh Indonesia GSBI. Nah, ini saya tanya-tanya dulu ya terkait fenomena-fenomena alam yang lain nih di rejim Jokowi ini. Menurut Ustadz gimana Ustadz Irwan nih? Pantauan Anda ini selama lama bersemedi di Jawa di pesantren sana ini, ada wangsit apa, ada hidayah apa ini, petunjuk apa dari Allah sehingga Anda harus menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, yang hak itu hak, ya kan, yang batil itu batil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita tidak pernah sepi di media sosial ini. Selalu ya nampak wajah Panglima Daeng Wahidin yang selalu berkobar dan juga meletup-letup tentu. Dan yang tidak kalah pentingnya, luar biasa, di era Jokowi ini memiliki single majority politik ya, dari kekuatan tunggal politik ya, semua institusi dia cengkram ya, diberikan santunan, diberikan imbalan, bahkan disandra dengan jabatan, juga sogokan yang sangat luar biasa. Ya, mulai kekuatan yang paling tinggi adalah bagaimana kejaksaan, hakim, sampai institusi oknum-oknum kepolisian, oknum-oknum TNI, bahkan ya seluruh menteri mereka itu samina wa ta'na pada mulyono. Luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya ini Bang Daeng, itu adalah DPR itu hanya menjadi stempel kebijakan Jokowi saja. Menjadi stempel pol. Nah, habislah ketika itu. Nah, maka ketika itu yang bergerak terus menerus tanpa henti di sini adalah ya umat Islam, para ulama, para habaib, dan para aktivis. Ya. Terus ada 21, ada ormas, hampir semuanya lah bergerak melihat situasi negara ini yang sudah masuk ke jurang. Tapi mereka disikat habis, Bang. Ya, bagaimana Hizbut Tahrir tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak ada tindakan pidana, tidak ada dia melakukan makar, semua di sidang tidak ada kesalahan, tapi langsung dibabat habis, dibubarkan. Tidak hanya Hizbut Tahrir, juga FPI, juga 212 diamputasi ketika itu, ya. Habib Rizik juga dengan laskarnya, tapi luar biasa, ya. Ketika mereka ini dikriminalisasi sampai mereka ini dipenjara bahkan dibantai, ternyata masih istiqomah. Mereka tidak mau dikasih jabatan, mereka tidak mau dikasih sogokan, mereka juga belum pernah menerima tambang, Bang. Sekarang ini, Bang. Luar biasa. Dan tidak dinyana ternyata ketika kita di dalam tekanan yang sangat luar biasa, ternyata Bang Daeng juga muncul juga ini bersama mama militan buruh ini ya. Luar biasa. Allah SWT memberikan memang pahlawan-pahlawan pejuang ya buruh untuk menegakkan keadilan, kebenaran, kesejahteraan ini luar biasa. Nah, sehingga warna kritik dan warna perjuangan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kritis tidak pernah sepi. Ya, luar biasa itu, Pak. Nah, ketika itu luar biasa. Ternyata belum terjadi jalan. Buruh juga berkali-kali diberikan tekanan yang sangat luar biasa. Banyak aktivis buruh juga dikriminalisasi juga. Dikriminalisasi masih enak, Bang. Ya, adu domba antara antara umat beragama, antar elemen, antara buruh satu dengan buruh yang lain. Kelompok buruh satu kelompok itu kalau menyatu saja sudah habis ketika itu Mulyono ini. Karena buruh ini luar biasa ketika itu. Dan ketika itulah sudah bersama dengan para ulama, para habaib itu sebetulnya gerakan itu. Nah, tapi Allah SWT tidak tidur. Ya, ketika itu muncullah ternyata tiba-tiba kasus Sambo. Luar biasa, ini pukulan telak untuk
mendegradasi kepolisian yang ketika itu sangat powerful, super body ketika itu. Tidak mampu sama sekali kita ulik itu kan. Semuanya disikat habis siapa saja. Bahkan kita dikintili terus ketika itu Bang, tidak bisa bergerak ketika itu ya, luar biasa. Nah, alhamdulillah terus meledak. Ternyata ini kasus Rempang, kasus Wadas. Nah, disitulah ternyata menginspirasi yang dilakukan oleh para ulama dan guru. Ternyata guru-guru besar ternyata meledak juga itu Bang. Mereka sedih dan mereka takut dan khawatir dengan kondisi yang sudah banyak dilakukan oleh para, sudah sangat keterlaluan sampai menjelang Pilpres lah kemarin. Nah, sebelum itu Bang, ternyata muncul juga kasus besar ini, skandal ijazah palsu. Oh, itu udah dari tahun 2020 itu. Iya Bang. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ini yang menarik sekarang ini terjadi pertarungan yang sangat kuat, perlawanan sangat kuat antara ya gerakan massa dengan gerakan media ya digital gitu Pak. Luar biasa. Ya. Nah, sehingga posisi sekarang Bang, memang kalau kita lihat kemarin itu kemenangan Jokowi ini single majority ini memang full power dia. Siapa saja tidak mampu ya ditekuk, dipenjara, bagi dia gampang diambil. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini mulai berbalik. Ya. Berbalik bahwa Jokowi ini sudah sangat keterlaluan. Ambil contoh adalah ya masyarakat semuanya pada tahu ketika Gibran itu tidak layak untuk menjadi calon wakil presiden dengan putusan 90 dia jadi. Padahal di situ putusannya dia ini melanggar etik berat. Ini kan sudah keterlaluan. Melanggar etik berat tapi sah. Ini hukum model apa itu? Hukum Fufu Fafa. Hukum Mulyono model Fufu Fafa. Tapi yang keterlaluan lagi Pak Jokowi itu masih muncul putusan MA. Nah, ini kurang apa? Kurang apa? Dia sudah melanggar, sudah keterlaluan di MK. MK ini Mahkamah Keluarga. Sampai berubah kemudian muncul Mahkamah Kakak dan Mahkamah Adik. Ini tidak mungkin MA tadi di belakangnya, tidak mungkin kalau tidak Pak Jokowi. Ada peran besar istana lah. Sudah pastilah itu. Istananya mau rasa kolonial katanya. Nah, makanya ketika kita ini di offline ini, Bang, gerakan-gerakan ini terus diamputasi, dihabisin, ternyata kita tidak takut. Ya, ternyata para ulama, para santri dan buruh semakin cerdas. Ternyata dia menggunakan perang di dunia maya. Di medsos. Nah, kalau kita per hari ini, Bang, per hari ini Mulyono habis. Coba kita lihat sekarang ini trending topik Fafa. Siapa yang berani menjadi backing? Siapa yang berani melindungi Fufu Fafa? Nggak ada. Yang ada hanya Projo sampai SI. Gerindra tidak berani. Ya, Golkar tidak berani, Bang. Semua balik badan. Partai ini balik badan. Nggak ada yang mau itu. Apalagi orang-orang yang dulu sudah bersama Pak Jokowi, membela, membesarkan Pak Jokowi, ternyata dilengserkan. Ini orang sakit hati cukup banyak ini, Bang. Nah, jadi tadi oposisi yang tadi para guru besar, mahasiswa, ulama, habaib, ini yang terus. Nah, ternyata sekarang ini ada kelompok baru juga ini, kelompok sakit hati, Bang. Nah, jadi Pak Jokowi sudah tidak punya apa-apa sekarang. Nah, dengan kata lain kalau saya simpulkan sekarang terjadi trial by the press ini, Bang. Terjadi pengadilan media ini yang paling kuat. Nah, pengadilan media inilah yang kemudian kembali turun. Jadi kita ingin melakukan pengadilan rakyat, tidak berhasil. Tapi kita rubah, melakukan pengadilan
media, trial by the press. Nah, pengadilan media inilah kemudian turun balik menjadi trial by the mass, pengadilan rakyat sekarang ini. Betul. Makanya trending topik sekarang ini seret Jokowi, adili Jokowi. Ini trending topik sekarang ini. Karena dosa-dosa kejahatannya sangat besar dan Pak Jokowi yang dulu dia ini sangat tinggi elektabilitasnya, terkenalnya sangat tinggi. Dia betul-betul presiden yang sangat sukses, berhasil, tapi sekarang ini terkenal keburukannya, Bang. Iya. Artinya hasilnya, tapi hasil survei 80% itu saya pikir juga sebuah angka. Saya tidak percaya hasil survei itu, karena kenapa? Karena kok hasil surveinya tingkat kepuasan 80%, tapi ekonomi amburadul. Ya kan, di mana-mana ada perlawanan rakyat. Ya, jadi mungkin hasil surveinya itu ya saya nggak tahu ya, hanya untuk menyenangkan. Kemudian gerakan sosial media itu terbukti pada tanggal 22 Agustus. Hanya 2 hari, player itu biru itu Garuda Biru, Indonesia Darurat, ya kan? Tiba-tiba seperti air bah. Cuma untungnya ya masih ada proses-proses penjagaan dari elit-elit partai politik. Kayaknya nggak diterusin momentum itu. Bagus itu. Ya, lanjut. Jadi sudah jelas ini Pak Jokowi sekarang ini sudah dia rapuh. Ya, serangan-serangan yang sangat masif, sangat gencar sekarang ini. Skandal Fufu Fafa, skandal penggunaan jet, ya, skandal IKN sekarang ini, sampai ya Pak Prabowo sudah tidak mau berkantor di sana itu. Karena bermasalah sekarang itu. Coba ya, skandal kereta cepat ini dibongkar semuanya sekarang. Sampai kehidupannya yang sangat elitis. Sudah tidak merasakan seenaknya sendiri, hanya untuk keluarganya yang sangat berjuis. Artinya ini skandal-skandal ini sekarang ini sangat masif sekali dan tidak ada perlindungan yang sangat kuat gitu. Walaupun misalnya Ketua Umum Projo sudah dikondisikan jadi Ketua Kominfo, Menteri Informatika, informasi kan. Sekarang kan yang hanya dulu kan yang belanya. Ya gimana Bung Rudi nih menyikapi persoalan ini? Kan banyak sekali orang banyak memasang badannya itu kan banyak. Kalau sekarang kan kalau kita perhatikan tuh hanya PSI, orang-orang PSI dan Projo aja gitu. Dan itu juga nggak seberani kayak dulu gitu. Karena memang sudah dibelajeti betul gitu. Jadi saya setuju tadi ya yang disampaikan oleh Ustadz Irwan ya. Jadi memang selama kekuasaan Jokowi itu, kalau saya itu menyebutnya gini Ustadz, dia ini memang menjalankan politik pasis ya. Politik, ini Jokowi ini ada rejim pasis gitu. Apa itu rejim pasis? Praktek-prakteknya. Pertama tadi, dia tuh mengadu antara rakyat dengan rakyat. Contoh, kelompok buruh diadu dengan buruh yang lain. Dalam kasus Omnibus Law misalkan, dia mempasang kelompok-kelompok buruh yang supaya pro sama dia dengan berbagai macam cara untuk menghadapi kelompok buruh yang menolak Omnibus Law. Begitu juga ulama kan, ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dipasang lagi untuk berdebat dengan ulama-ulama bayaran dari rezim gitu kan. Hampir semua kelompok. Nah, hal lain adalah rejim pas itu dari mana? Dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim ini adalah menghancurkan sendiri kehidupan rakyat, mengadu domba rakyat, membuat konflik di dalam masyarakat gitu. Itulah rejim pasis gitu. Dan selalu melakukan cara-cara pembungkaman ya, secara vulgar ataupun secara tertutup. Bagaimana terjadi kriminalisasi besar-besaran terhadap ulama, terhadap kaum buruh gitu, terhadap aktivis gitu kan. Itu menandakan bahwa dia memang menjalankan rejim pasis dan pasti diakhiri dengan dipenjara ya, dan kekerasan gitu. Bagaimana rakyat banyak menjadi korban gitu. Itulah rejim yang menjalankan itu adalah, makanya kita nyebutnya Jokowi ini adalah rejim yang sangat pasis gitu ya. Jadi bukan hanya Hitler yang menjalankan itu dengan cara prakteknya adalah Jokowi juga menjalankan seperti itu gitu. Nah, di situ kira pada. Nah, misalkan proyek strategis nasional yang menjadi sumber utama kebijakan Jokowi gitu, kalau kita runut itu kan ketika penguasa pertama memang di awal-awal tidak segarang dalam periode kedua gitu.
Tapi sesungguhnya benih-benih itu sudah dia buat, di mana rezim Jokowi ini di dalam periode pertama kan dia mengeluarkan namanya ada yang disebut dengan paket kebijakan ekonomi gitu ya. Dari paket 1 sampai jilid 16, jilid 1 sampai jilid 16 gitu. Ya, di situ berbagai macam, termasuk PP 78 kalau di dalam buruh itu kan adalah di dalam paket kebijakan ekonomi gitu. Nah, maka dari paket kebijakan ekonomi ini di tahun 2016 dia meluncurkan namanya sebelumnya itu ini dulu apa namanya objek vital nasional dulu. Jadi proyek-proyek yang sudah ada apa namanya infrastruktur yang sudah ada dia dilabeli dengan namanya objek vital nasional. Objek vital nasional itu adalah di mana ketika satu kawasan industri, satu proyek tertentu, satu gedung tertentu, satu objek tertentu dilabeli disebut dengan objek nasional, maka di sana akan ada kekhususan dan diberikan peranan bagaimana tentara dan aparat kepolisian itu bisa bertindak di kawasan itu. Jadi dia dalam backup keamanan penuh. Bahkan kalau di kawasan industri dia bisa bikin regulasi tersendiri di dalam OPNI itu gitu. Sehingga tidak mudah. Bahkan ada larangan untuk membangun organisasi serikat buruh. Dan tidak boleh ada satu pihak pun yang menghalang-halangi. Betul, di situ. Nah, setelah itu baru namanya PSN, Proyek Strategis Nasional. Kalau kita sebut ini adalah proyek bagaimana melahirkan satu skema legalisasi untuk perampasan tanah, pengusiran rakyat, perusahaan lingkungan, bahkan melahirkan satu regulasi kebijakan ketenagakerjaan yang primitif dan barbar gitu ya. Itu sangat nyata apa yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Jadi proyek strategis nasional itu pasti dilabeli juga dengan objek vital nasional gitu. Nah, memang paling nyata bagaimana proyek nasional yang barbar itu adalah justru di tahun 2004 gitu loh. Dengan dimasukkannya BSD, Bumi Serpong Damai, kawasan BSD dan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 itu dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Gitu ya. Itu secara tiba-tiba mungkin Jokowi habis dari WC kali atau kesambet setan atau bagaimana dia tiba-tiba dimasukkanlah itu. Padahal selama ini yang namanya PSN itu adalah proyek-proyek yang diselenggarakan oleh negara, tapi ini proyek yang sudah dijalankan oleh swasta, dilabeli supaya apa? Berarti kan diberikan apa namanya? Diberikan kekuasaan bagaimana dilegalisasi swasta ini untuk bisa merampok tanah rakyat sebesar-besarnya. Lebih parah lagi kan tidak ada kejelasan, Pak. Tidak ada konkretnya. Misalkan PIK itu berapa ribu hektar sebenarnya yang akan dimasukkan PIK, tapi dia tidak, bisa saja dari Pantai Indah Kapuk bisa sampai dengan Merak. Iya. Bahkan bisa terus naik ke Sumatera itu, pantai utara Sumatera. Kan gitu. Itu satu hal yang artinya melegitimasi bagaimana swasta itu diberikan izin untuk merampok melakukan perampasan tanah, bagaimana bisa mengusir rakyat dari tanahnya sendiri, bagaimana bisa merusak lingkungan. Nah, itu yang dilakukan oleh Jokowi. Betapa biadabnya, betapa jahatnya apa yang dijalankan oleh mereka, dan sudah pasti itu adalah korbannya adalah rakyat. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dijalankan itu gitu. Ya, jadi banyak hal yang menurut saya kira kalau kita ungkap itu nggak akan mungkin selesai setahun menjalankan dosa Jokowi itu. Jadi memang sejak awal rezim ini memang tidak berkhidmat kepada rakyat, tidak berkhidmat kepada kaum buruh, bahkan tidak berkhidmat kepada tanah airnya gitu. Justru sejak awal itu presiden yang paling aneh menurut saya adalah sebagai presiden dia menawar-nawarkan tanah, menawar-nawarkan rakyatnya kepada investor. Jadi dia ini sebagai, kita sebutnya adalah, memang saya selalu menyebutkan rezim Jokowi ini adalah rezim boneka, rezim kaki tangan daripada kekuatan kapitalis monopoli internasional atau yang disebut dengan negeri-negeri maju, baik pimpinan Amerika Serikat, ya kan, dan juga Eropa gitu. Yang terbaru sekarang kan adalah Tiongkok. Itu periode baru sebenarnya dia merapat bersatu dengan rezim imperialis Tiongkok itu gitu ya. Jadi teman-teman juga ini mesti clear gitu. Jadi Tiongkok itu sekarang udah nggak bisa lagi disebut negeri komunis. Dia tuh justru negeri imperialis, negeri kapitalis. Dia menuju pada negeri kapitalis. Cuma memang sistem politiknya dia ini masih menggunakan sistem politik komunisme dengan satu partai dan lain sebagainya dia pertahankan. Tapi secara politiknya dia menjalankan politik ekspansionis, bagaimana penguasaan bahkan ekspansi yang lebih besar daripada kapital mereka sekarang berada di berbagai negeri. Dan Indonesia di bawah rezim Jokowi itu juga sekarang menjadi kaki tangan daripada selain imperialis pimpinan Amerika Serikat juga pimpinan imperialisnya China dengan berbagai macam proyek yang dibukakan di sini. Kan China itu terkenal dengan
sekarang itu adalah proyek mereka untuk meningkatkan dominasi mereka itu adalah ada namanya apa namanya One Belt One Road itu gitu ya, atau BRI itu. Nah, itu adalah satu proyek yang dia jalankan gitu ya, atau jalur sutra. Nah, itu yang lebih mudah mungkin dari jalur sutra itu ya termasuk di Indonesia gitu. Nah, IKN itu sebenarnya adalah itu bagian daripada proyek jalan sutranya daripada China. Nah, itu yang dijalankan oleh Jokowi termasuk tambang dan sebagainya gitu ya. Jadi memang dia tidak berkhidmat kepada rakyat gitu. Nah, saya setuju memang periode sekarang ini saya kira di akhir-akhirnya itu adalah saya kira ya Allah Subhanahu wa taala sekiranya membukakan berbagai macam kelompok yang selama ini betul-betul membela pasang badan, dibukakan mata hatinya, diberikan hidayah bahwa memang dia mengabdi kepada yang salah. Ya kan? Ya, kan ini orang ini menurut saya sangat apa ya? Mungkin sangat dolim gitu. Orang yang membesarkannya sendiri dia injak-injak, dia tendang kan gitu kan? Itu kan luar biasa gitu. Maka dibukakanlah pintu hidayahnya itu, berbalik sekarang adalah membuka berlawan terhadap rezim Jokowi. Saya kira itu adalah satu situasi sekarang. Jadi saya setuju memang sekarang udah ada lagi orang, coba lihat itulah dengan situasi sekarang. Ya, jadi saya harap sih memang gerakan rakyatnya harus terus menerus gitu. Saya kira dan kaum buruh pastinya saya setuju Ustadz bahwa semakin tindakan kejahatan, tindakan penindasan yang dilakukan oleh rejim itu semakin terus dilakukan, saya kira perlawanan rakyat itu tidak akan pernah mati. Mau dibunuh sekalipun aktivis-aktivisnya, saya kira perlawanan rakyat itu bukan akan semakin menurun, tapi akan semakin mengeras. Gitu. Itu satu, saya kira satu hukum alam, dan buktinya saya kira banyak ulama yang dikriminalisasi justru bukan tiarap, tapi semakin berkembang di mana-mana perlawanan, gitu kan? Jangan salah kayak gitu kan. Maka pikiran orang itu tidak akan bisa dimatikan, kekritisan orang tidak akan bisa dimatikan, gitu. Walaupun selama ini adalah memang kita tahu betul dari sejak periode pertama sampai periode keduanya Jokowi itu seluruh kekuatan rakyat itu kalau saya nyebutnya dikanalisasi, disuap dengan berbagai macam posisi, jabatan, uang dan lain sebagainya, dengan kenikmatan duniawi yang memang diajak bersekongkol untuk merusak negeri ini, untuk bagaimana membohongi rakyat gitu. Nah, maka saya kira kesempatan ini yang harus terus kita lakukan, bagaimana persatuan rakyat ini harus terus kita galang, kita perkuat lagi gitu di berbagai macam lini. Dan saya kira rakyat harus terus kita kasih tahu sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini, oleh Mulyono ini, oleh yang ngaku-ngaku disebut Raja Jawa ini kan gitu, walaupun orang Jawanya nggak ngopi dia raja gitu kan di situ. Saya kira ini harus kita terus ingatkan bagaimana kejahatan yang dilakukan kepada kaum buruh, kepada umat Islam, kepada ulama, kepada kaum tani, masyarakat adat, ya, kepada para mahasiswa yang menjadi korban kekerasan dan lain sebagainya. Saya kira itu harus kita lakukan. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang dia lakukan, bahkan terhadap bagaimana usaha melakukan perusakan terhadap konstitusi yang dijalankan oleh Jokowi, ya. Bagaimana si pemuda hilirisasi ini dipaksa untuk menjadi wakil presiden kan, padahal nggak memadai gitu dari kata-katanya ini. Nah, yang sangat saya kira penting ini saya sampaikan. Saya tadi baru baca berita, dengan berita itu kan siapa si anaknya itu? Kaisang. Kaisang katanya datang ke KPK atas inisiatif sendiri untuk melakukan klarifikasi. Nah, saya kira itu juga itu omongan mengada-ngada gitu, dan itu hanya untuk untuk seolah-olah dia itu secara sukarela datang gitu. Ini bukan karena lu sukarela, bukan karena inisiatif lu sebagai si Kaisang, sebagai anaknya Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP. Bukan. Kalau lu inisiatif sendiri, itu adalah ketika orang sudah ngomongin lu datang dari Amerika, lu langsung menghadap ke KPK, melaporkan. Itu adalah namanya itikat baik. Kalau sudah 1 bulan, lu datang dan orang sudah viral, sudah ngajar lu, sudah ini, semua itu. Jadi kita patut curiga bahwa ini berarti dia datang ke KPK itu jangan-jangan antara KPK dengan keluarga Mulyono ini sudah ada kesepakatan. Kan kita patut mencurigai begitu padahal. Sangat curiga. Boleh kan? Sangat boleh. Kira di situ makanya dia datang. Jadi sekarang atas inisiatif sendiri gitu untuk memberikan klarifikasi. Kalau lu inisiatif sendiri bahwa lu punya niat baik bahwa itu adalah bukan gratifikasi ataupun itu supaya tidak dianggap gratifikasi, lu nya begitu pulang lu datang ke KPK. Jangan seluruh rakyat Indonesia sekarang, para aktivis, para pengamat politik,
orang partai politik ngomongin lu. Iya. Ya kan? Betul. Yang dulunya seolah-olah sederhana, naik pesawat ekonomi, baju 100.000, tidak pakai jam gitu. tangan. Akhirnya Itu nasib rakyat masuk ke gorong-gorong. itu karena masalah gorong-gorong itu. Itu karena, nah ini. Jadinya ketahuan betul bahwa dia itu adalah gorong-gorong beneran. Nah tapi itu tadi saya menarik tadi Bung Rudi menyampaikan bahwa kita harus kritis kepada rezim Jokowi. Tapi ini si Mulyono ini, Jokowi ini bebal banget nih. Terakhir dia legalisasi, melegalkan lagi tuh ekspor pasir laut. Ya kan? Yang sudah 20 tahun tidak dijalankan sama dia, padahal sisanya tinggal sebulan lagi gitu loh. Ini menurut Bung Rudi apa yang dia ingin kejar ini Jokowi ini dengan melegalkan penjualan pasir laut lagi ini? Ya, saya kira apakah ada bagian juga untuk menutupi isu Fufufafa ini apa gimana? Itu satu. Saya kira boleh kita menduga. Jadi satu adalah ini untuk mengalihkan kemarahan rakyat dari isu Fufufafa, dari isu jet pribadi, ya kan, dari skandal dua anaknya ini supaya beralih kepada isu ekspor pasir besi, pasir laut, pasir laut gitu kan. Nah itu satu hal. Yang kedua saya kira kenapa dibuka lagi ya bisa jadi memang para oligarkinya, para yang konglomerat yang sekarang menyokongnya Jokowi ini mungkin modalnya masih harus ditambah lagi keuntungannya, makanya walaupun sekarang dibuka ya itu kan memulai kembali gitu untuk mendapatkan pundi-pundi uang gitu kan, karena itulah sumber-sumber duit juga gitu yang memang dimintakan daripada kepentingan yang membutuhkan dari negara-negara lain. Saya kira ada dua hal itu yang bisa kita lihat gitu. Tapi yang jelas ini adalah memang menunjukkan bagaimana Jokowi ini itu dia nggak akan peduli terhadap persoalan-persoalan kerusakan lingkungan, bagaimana nasib rakyat, itu dia tidak peduli. Yang penting dia melayani daripada tuannya yang disebut oligarki tadi, dan juga tuan daripada negeri-negeri kapitalis monopoli internasional itu yang memang menjadikan dia sebagai presiden yang selama ini membackup dia. Maka apa yang dia jalankan kan yang membutuhkan itu gitu ya. Itu saya kira yang dugaan saya gitu kenapa ini dibukakan, dan itu saya kira pasti akan ada kebijakan-kebijakan lain dalam waktu dekat ini gitu ya. Kita makanya harus waspada. Bukan tidak mungkin saya kira dia akan melakukan membuat dekret. Ini orang menurut saya presiden ini kan semakin nekat gitu. Dan karena dia kan masih ingin itu loh Pak, masih ingin bahwa dia itu melanjutkan kekuasaannya 3 periode. Gitu. Mungkin secara ini walaupun Pak Prabowo akan dilantik, mungkin dalam hatinya dia juga nggak ikhlas bahwa Pak Prabowo dilantik. Jadi Pak Prabowo juga harus hati-hati gitu. Dan rakyat tentu sekarang itu waspada. Ya, bisa bergerak satu saat seperti tanggal 22 Agustus kemarin, bahkan bisa jauh lebih besar dengan situasi sekarang. Situ. Oke, menurut Pak Ustadz Irwan nih, gimana ini Pak Ustadz terkait masalah ini Jokowi ini kesininya ketika dikritik terus oleh ini para aktivis bukannya membaik, tapi makin nekat, ya kan? Nah, seperti apa menurut pandangan Pak Ustadz? Iya, dari pandangan hati yang paling dalam saya tentulah Pak Jokowi ini sudah habis. Iya, ini analisis saja ya, ini analisis dan prediksi-prediksi ya. Ya, ini juga termasuk dari hati yang paling dalam. Pak Jokowi harus menyadari itu. Gitu loh. Karena kalau kita lihat di dalam banyak nas Al-Quran, Allah SWT berpesan kepada kita, gitu. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Ya, jadi sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan kepada keburukan, gitu. Jadi penindasan, kezaliman, semuanya itu akan mengantarkan kepada kerusakan. Yang kerusakan itu juga akan menimpa kepada dia kembali kepada banyak orang, banyak institusi, banyak lembaga. Contoh yang disampaikan beliau tadi, bagaimana kejahatan itu sampai banyak, ada 62, ada 100, ya. Tapi kata beliau, Bung Rudi, ini yang paling besar ini adalah kejahatan PSN. Iya. PSN itu kalau tidak salah yang dia agung-agungkan, Bung. Betul. Itu ada sekitar 158. 200 sekian PSN, Pak. Tapi yang baru selesai sekitar 100 sekian. Nah, 158 itu yang dia jadikan keberhasilan dia. Yang itu menghabiskan dana APBN itu masih sekitar 1.500 triliun lebih. Sekitar itu. 1.100. Tapi utang kita 8.000 ya, sisanya kemana nih? Tapi 1.100 atau 1.500 ini besar, Pak. Iya. Dikasih buruh aja sudah abang bisa luar biasa itu ya.
Tapi yang terjadi adalah proyek PSN, contoh sederhana saja adalah kereta cepat. Ternyata ini menjadikan Beban. APBN kita berdarah-darah. Iya. Tapi kalau saya lihat tadi saya klik coba data Wika yang dia menjadi sub itu ternyata dia bangkrut sekarang itu. Bangkrut ya, waduh. Ya, dan dia mengalami kerugian 7,12 triliun. Pak. Coba, ini Wika masih belum yang lain. Kemarin PLN 359 triliun. Belum lagi proyek Kertajati, Bandara Kertajati tuh. Jadi banyak proyek-proyek seperti tadi Bandara Kertajati itu kan menghabiskan kalau nggak salah 11 desa gitu. Itu. Ya itu PSN itu mengusir rakyat, bahkan ada penangkapan. Pada saat itu saya langsung juga menangani kawan-kawan kasus masyarakat di sana pada saat itu kan. Itu sekarang mangkrak faktanya gitu lah. Bahkan udah banyak. Jadi memang yang diagungkan itu kan PSN, proyek infrastruktur, ya, proyek infrastruktur yang seperti saya kemarin kan diagung-agungkan oleh mereka selama 7 tahun PSN ini sudah menyerap 2,71 juta tenaga kerja. Tapi di sisi lain itu juga setiap tahun 1 juta kaum tani kehilangan tanahnya setiap tahun Dan menjadi pengangguran. Ya jelas, Pak. Kaum tani itu pasti dia pada anak istrinya berarti jauh lebih besar. Itu dia nyebut 1 juta kaum tani per tahun. Berarti kalau dia 7 tahun berarti 7 juta nggak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Belum lagi penyerapan masih tekor 5 juta, belum lagi penyerapan tenaga kerja di dalam PSN itu ada juga dengan mengerahkan tenaga kerja dari China, asing terutama dari China terutama kan di situ. Nah, dalam posisi ini menurut saya ya itu tadi gagal sebenarnya. Sesungguhnya PSN ini gagal. Bahkan tenaga kerja asing dari Cina sudah masuk kebun sawit, udah bukan industri tambang doang. Ya, bahkan kan proyek-proyek strategis nasional itu yang dibangga-banggakan oleh Jokowi itu dia tidak melihat bagaimana kerusakan lingkungannya. Jadi sebenarnya nih dia tuh harus apa namanya taubatan nasuha dia itu. Harus bahkan pertobatan ekologis karena dia tuh merusak membabat hutan, merusak pesisir, merusak lingkungan yang di mana-mana orang sekarang jadi bukan menambah, tapi semua proyek-proyek itu dilabelisasi oleh Presiden Jokowi itu sebagai go green, dilabeli energi bersih dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya label aja supaya masyarakat itu percaya gitu. Tapi sesungguh hakikatnya adalah itu adalah memasifkan bagaimana dia memudahkan perampasan tanah, menjalankan sistem ekonomi yang dibutuhkan oleh dia dan modal yang dilakukan. PSN itu lebih jahatnya bagaimana di dalam regulasinya itu. Nah, di mana diperkuat kan PSN itu dilegalisasi perundang-undangannya Omnibus Law. Makanya kalau kita menuntut bubarkan tolak PSN atau cabut PSN juga harus cabut Omnibus Law. Karena ini adalah regulasi pembungkusnya. Di dalam PSN itu tidak boleh ada yang menghalangi. Kepala daerah sekalipun tidak boleh. Kalau ada peraturan daerah, ada undang-undang yang bertentangan dengan rencana PSN, maka undang-undang itu yang harus diperbaiki menyesuaikan dengan program rencana PSN. Kalau ada rakyat yang masih tetap menolak gak membebaskan tanahnya, ya udah dia titipan uangnya di pengadilan. Kalau gak mau ya dia bisa dikriminalisasi. Kepala daerah juga yang bertentangan dengan kebijakan PSN, ya kalau dia tetap ngotot mungkin tidak akan berlanjut jadi gubernur atau bupati. Paling ketua partainya di pusat dibisik-bisikin jangan calonin lagi itu atau kan dikriminalisasi lagi, dibawakan sprindik. Jokowi menurut saya bukan seorang politikus yang hebat. Dia malah politikus yang culas. Kenapa culas? Karena dia cuma modal sprindik, ancam sana sini, gunakan kejaksaan, gunakan institusi kepolisian. Itu makanya yang disebut dengan ini politiknya itu politik yang amoral. Politik amoral, politik rendahan. Itu masalahnya kalau kita punya pemimpin yang tidak pintar atau yang tidak cerdas gitu. Karena kalau kalau pemimpin yang cerdas itu kita dalam satu masalah membuka satu fakta kebenaran, dia akan yakin. Tapi bagi pemimpin yang tidak pintar, ya mungkin yang memang niatnya dia bukan mengabdi kepada bangsa dan negara apalagi rakyat, 1000 kebenaran yang kita sodorkan gitu kan, bahkan ditujukan di dalam Al-Quran bagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan percaya. Betul. Itu faktanya. Betul. Jadi itulah menurut saya kerusakan
negeri ini, karena memang pemimpin yang mengendalikan bangsa ini, memimpin bangsa ini adalah pemimpin yang tidak tepat, pemimpin yang tidak memiliki kapasitas untuk memimpin negara ini sebagaimana cita-cita dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasilanya gitu. Dia cuma ngomong aja Pancasila, Undang-Undang, sebenarnya dia sendiri kagak ngerti. Sebenarnya dia sendiri yang ngetutin Pancasila. Dia sendiri yang meludahin Pancasila. Dia sendiri anti Pancasila. Dia sendiri mengagungkan bahwa dia akan menjalankan sebagaimana Trisakti Bung Karno. Dia kagak ngerti apa itu Trisakti Bung Karno. Justru dia menghina Presiden Soekarno, menghina apa yang jadi ajaran Soekarno gitu. Sebenarnya yang paling marah itu harusnya orang-orang PDI Perjuangan, karena dia udah melecehkan Soekarno sebenarnya dengan mengangkat Trisakti Bung Karno seolah itu. Dengan mengkhianati partainya juga. Faktanya terakhir kan, idealisme itu nggak penting, ideologi itu nggak penting. Yang penting itu proyek strategis nasional, infrastruktur, kerja. Yes, jadi betul yang disampaikan kawan saya ini, memang kalau pemimpin pintar itu cerdas, dia akan mampu memberdayakan masyarakatnya. Sebodoh-bodohnya masyarakatnya, dia pasti mampu memaksimalkan peran fungsi masyarakat. Tapi begitu sebaliknya, kalau pemimpin bodoh, maka orang-orang pintar akan ikut-ikutan bodoh. Ini kita saksikan banyak rektor yang gelar profesor, tiba-tiba menyikapi kebijakan Jokowi, tiba-tiba jadi bodoh semua. Ya kan? Apa gunanya kalian pintar-pintar sekolah sampai S3, S1, S2, S3 kalau pada akhirnya kalian tidak bisa menyuarakan kebenaran? Karena sebagai seorang akademik, sebagai seorang kaum intelektual, ya kan, salah boleh, tapi bohong jangan. Ini membiarkan kebohongan sama aja dengan orang. Nah, menurut Ustadz gimana nih model pemimpin kita macam kayak gini nih? Silakan dilanjut. Ya, kembali lagi tadi saya sampaikan sedikit, saya lanjut sedikit ya Panglima ya, bahwa tetap saja dalam hati yang paling dalam Pak Jokowi ini harus bertobat dia, karena sudah habis dia ini. Nah, suara-suara buruh, ulama, aktivis, mahasiswa dulu itu kan dicibir, ditertawai. Coba, ini yang terakhir ini Bang, tanggal 15 kemarin ini, itu ada maklumat keras gitu dari guru besar dan juga alumni UGM, karena dia yang paling malu UGM ini. Ya sudah digempur dengan ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi ini sekarang ini sudah betul-betul teropini presiden yang menghancurkan negara ini. Presiden terburuk lah. Presiden sepanjang ada presiden 7 presiden, dia presiden terburuk yang pernah ada. Nah, persis yang disampaikan Abang tadi. Jadi Pak Jokowi ini bintang hebat. Justru bintangnya sekarang ini sudah pudar. Karena sudah diserangi terus dia ini dan tidak bisa melawan. Siapa yang melawan? Nggak ada. Yang pasang badan siapa? Kalau sebelumnya dikit-dikit mensprindik tangkap Wahidin itu sudah ada yang pasang badan, tangkap Irwan Sebulo, enak aja dia. Gitu. Kita ngandang di Polres, kita ngandang enak aja. Sekarang ini orang sampai PDIP itu loh bilang ini rezim ini anjing, coba nggak ditangkap. Sedangkan ulama saya sehat-sehat saja langsung ditangkap. Coba kurang ajar gimana ini? Nah, yang menarik ini Bang, maklumat ini ternyata ini pelanggaran Jokowi ini sudah sangat luar biasa. Dia sebutkan itu pertama adalah darurat clean government. Jadi government ini sudah bobrok, ini korup, sudah jahat, sudah kolusi, korupsi, tidak karu-karuan sudah ini. Yang ini sesungguhnya berasal dari dia. Betul. Yang kedua, ternyata di situ darurat pelanggaran kepada Pancasila. Jadi Pancasila sudah dilanggar semua. Nah, yang ketiga darurat konstitusi. Ini yang paling mendasar sekali, sangat fundamental. Makanya yang disampaikan oleh beliau tadi, dari seluruh kejahatan itu salah satu kejahatan Pak Jokowi ini sekarang ini sesungguhnya dia pelanggaran itu jadi kepada asing. Untuk menyelamatkan negara ini dia membuat PSN, Pak. PSN ini diberikanlah fasilitas tadi yang disebutkan sangat istimewa. Tax money, tax holiday, konsensinya sampai sekian. Coba tadi
super body, jadi dikawal oleh polisi. Coba, sedangkan rakyat mau mengurus tanahnya saja digebuki, di penjara. Jadi penindasan kepada rakyatnya. Nah, dan dia sangat memberikan karpet merah kepada asing-asing, kepada oligarki. Nah, jadi kalau kemudian dikasih keistimewaan yang sangat banyak, kompensasi yang sangat banyak, siapa yang tidak mau beli, Bang? Orang goblok aja itu kalau memimpin ya gampang lah. Wes kan tak jual murah obral kayak begitu. Coba ini kejahatan. Padahal menurut konstitusi ini milik negara, aset semuanya itu milik rakyat. Tidak sah dia itu menjual. Itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kepada asing-asing oligarki dia ini nyembah-nyembah, makanya dikatakan dari jongos, dari budak, entek ngamek lah itu ya. Nah, tapi kepada rakyat ini terus-menerus menaikkan pajak. Jadi sumbernya investasi, pajak, hutang, Bang. Betul. Jadi hutang dan investasi tadi itu menjadikan untung beliung oligarki dan rezim Jokowi, kita yang mengembalikan dengan pajak. Jadi rakyat yang dibebani adalah rakyat. Nah, ini tadi Bang yang dikatakan ini darurat pelanggaran konstitusi. Dahsyat sekali ya. Kurang apa lagi? Nah, sebetulnya ini menerjemahkan dari demo-demonya buruh sebetulnya itu Bang. Kita kan orang jalanan. Mengamati juga ya. Loh, kalau mereka tidak menentukan ini, ya manulah Bang, guru besar tadi Bang. Masa istilahnya kita goblok-goblokan kita oleh orang lapangan ini. Guru aja udah ngomong. Ngapain mereka bilang? Kok sampai profesor boleh salah, tapi bohong jangan. Jangan mau digoblokin. Itu kan saya nambahin. Jadi ini saya penting kan. Jadi dari awal itu upaya menghegemoni, menipu rakyat itu terutama buruh, dan saya bilang ngomongin buruh dan kaum tani lah, saya kan apanya bergelut di situ. Misalkan di buruh itu dari awal itu dia bikin namanya yang disebut dengan piagam Marsina. Kan Marsina itu terkenal, itu adalah tokoh buruh, pahlawan buruh karena dia menjadi korban kekerasan daripada rejim Orde Baru pada saat itu ketika memperjuangkan haknya. Nah, orang kan menuntut pada saat itu bagaimana Marsina itu adalah dijadikan pahlawan buruh, dijadikan tokoh buruh, bahkan direhabilitasi gitu. Nah, di situ apa di dalam piagam Marsina itu yang disebut dengan 3 layak itu, Pak? Kerja layak, upah layak, dan hidup layak, gitu kan? Tapi kan prakteknya nggak ada. Allah. Nah, itu satu sisi. Di kaum tani itu, kan kaum tani itu selalu ngomongin gitu ya, tanah untuk rakyat, jalankan reforma agraria sejati. Nah, dia tuh bikin namanya reforma agraria sejati, reforma agraria. Tapi apa yang dijalankan oleh reforma agraria itu hanya bagi-bagi sertifikat aja. Nah, masalahnya kenapa? Ini justru legalisasi sebenarnya. Legalisasi untuk nanti itu sertifikat itu karena dibuatkan bank tanah supaya kaum tani tercekik utang, nanti digadaikan ke bank tanah, ataupun ketika mereka butuh untuk PCN tinggal tahan sertifikatnya. Gitu. Jadi ini palsu semua mereka. 3 layaknya palsu, bohong, ngomong besar gitu. Upah buruh tetap murah, kerja juga kagak layak karena kerjanya kontrak outsourcing, pemagangan. Tanah rakyat, tanah petani harus dirampas gitu. Sebutnya harusnya kan yang dimintakan oleh kaum tani itu karena apa? Yang diminta oleh kaum tani itu bukan sertifikasi tanah, tapi membagikan tanah-tanah milik korporasi yang menguasai jutaan hektar tanah itu kepada kaum tani. Kan menurut Undang-Undang Pokok Agraria jelas itu. Itu yang dimintakan kaum tani gitu. Nah, masalahnya memang negara ini memang berpraktek juga seperti tuan tanah, bukan seperti memang berpraktek menjadi tuan tanah. Di mana? Ya tuan tanah itu kan sukanya nyewa-nyewain tanah, beli tanah. Ya kan seperti menguasai tanah yang bisa mulai perhutani, inhutani, menyewa-nyewakan tanah kepada berbagai macam korporasi, perusahaan, kan itu yang dilakukan gitu. Tapi tadi itu ketika rakyat minta haknya sebagai rakyat untuk punya tanah, sekarang gimana bisa disebutkan kaum tani kalau dia nggak punya tanah? Dan itu terus-menerus setiap tahun kepemilikan kaum tani atas tanah itu berkurang, Pak. Sekarang itu di Jawa itu rata-rata kepemilikan itu cuma 0,2 hektar. 0,02 hektar. Dan semakin merosot kepemilikan tanah kaum tani. Lebih banyak itu adalah kaum tani bertanah gitu. Itu karena di mana? Dimasifkan di dalam proyek strategis nasional oleh Jokowi gitu. Itulah betapa jahatnya. Dia memang dia tuh harus tobat, betul-betul tobat, dan tobat yang paling tepat menurut rakyat Indonesia itu adalah mendekam di penjara, Pak.
Begitu, Harus diadili. ditangkap, diadili. Iya, enak Memang aja. Dibuka fakta Iya, kesalahan-kesalahannya iya. itu. Menurut saya itu adalah pertobatan yang pas di dunia dan di akhirat. Dan terakhir yang masalah ekspor pasir laut itu terancam penjara seumur hidup itu. Kalau lihat undang-undangnya, ngeri ini. Jangan-jangan dia selon juga karena mungkin dia merasa masih ada yang backup. Ya. Situ. Ya, ini Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz menyikapi situasi ini? Apa kira-kira yang Pak Ustadz ingin sampaikan terkait kiat-kiat gimana sih menyatukan gerakan buruh, tani, rakyat dengan ulama dan umat Islam tentunya? Ya, Bang. Jadi kita tetap harus optimis, Ya. harus optimis dan kita punya masa depan yang insya Allah ya cerah Ya. untuk negara kita ini. Karena tentulah kita ini harus kembali kepada ya tatanan-tatanan yang sudah digambarkan oleh Allah SWT. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tetap kita sampaikan ini kepada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo dan lain-lain, bahwa perubahan besar ini akan terjadi. Iya. Yang pertama tentu politik dinasti ini sudah habis. Yes. Dan kalau Pak Joko, Pak Prabowo ini melindungi, apalagi tetap menghidupkan politik berkelanjutan, habis dia. Betul. Kenapa? Karena peta politik sekarang ini perubahan itu akan terjadi. Yang pertama ketika masyarakat ini, umat dan juga buruh, para ulama, para habaib, guru besar ini sudah tidak ada ketakutan. Ya. Nah, ini sudah dilewati kriminalisasi, Iya. radikal, pemecah belah, sampai di penjara sudah dilewati. Iya. Nah, yang kedua adalah terjadi konflik internal, ya kekuasaan. Nah, kalau dua ini terjadi, maka sekuat apapun kekuasaannya tidak akan mampu. Nah, konflik internal di kekuasaan sudah terjadi. Iya. Bagaimana si Butet, bagaimana Adiana Pitupulu, bagaimana si Ripka Ciptaning yang dia ini orang yang sendiko dawuh kepada Pak Jokowi. Iya. Yang dia itu sudah pasang badan kepada Pak Jokowi. Ternyata. Sekarang ini Balik badan. memakan Pak Jokowi. Coba. Iya, iya. Nah, bagaimana Jenderal Purnawirawan Fakhru Razi, bagaimana Pak Sutioso dan lain sebagainya, ini tentu yang memiliki moral dan ya keimanan ini tidak rela karena hisabnya akan besar di sisi Allah SWT. Ini ya, maka kita ingatkan kepada Pak Prabowo jangan sekali-kali. Nah, makanya yang disampaikan Bang Rudi tadi benar, memang harus diadili. Kenapa? Karena agar presiden-presiden kepala negara berikutnya ini tidak mengulangi seenaknya. Iya. Kita dianggap apa? Iya, iya, Ya, dianggap apa. Nah, ini menjadi pelajaran. Nah, yang kedua, tentu kita kembali kepada prinsip yang sebenarnya bahwa negara ini kaya kalau kekayaan alam itu merupakan secara konstitusi adalah milik rakyat. Ya, dimanfaatkan semakmur-makmurnya untuk rakyat. Dikelola oleh negara. Ya. Nah, kalau swasta itu ikut, hanya dia itu dibayar saja oleh negara. Bukan dia itu diberi konsensi seolah-olah dia memiliki. Dan kita dikasih 10%, 90% untuk mereka. Hancur negara ini. Iya, 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 iya. Ya, secara konstitusi pasal 33. Nah, ini yang kita tuntut dan dituntut oleh buruh. Iya. Gitu. Nah, di dalam Islam pun juga demikian. Al-muslimuna syuraka'u fi tsalasin fil qala wal ma wan nar. Yes. Kaum muslimin termasuk juga seluruh rakyat muslim dan non muslim berserikat bersama-sama, dia itu memanfaatkan, bersama-sama dia memiliki. Apa itu? Yakni padang, api dan air. Gitu. Yang ini menunjukkan seluruh kekayaan alam itu. Iya, betul. Nah, ini kalau dikelola, Bang, maka kita akan mampu swadaya beras, Iya. akan mampu swadaya energi, Iya. ya, akan mampu juga swadaya APBN. Contoh sederhana yang kita tuntut ya. Kenapa sih kita ini impor beras saja? Karena 3 juta ton impor, Bang. Bisa dibayangkan 1 kilo untung dia 2.000, sudah berapa ribu triliun dia. Iya, iya. Menang saja, itulah yang paling enak. Iya, iya, iya. Padahal kita ini 3 juta ton, ya kalau menurut ya Bang Muhammad Ishaq itu, kalau kita mau membuka lahan 1 juta hektar,
ternyata bisa menghasilkan 5 juta ton. Padahal kita cuma butuh kekurangan 3 juta ton. Iya, iya. Dan itu biaya mulai menggemburkan tanah, membuka lahan, pupuk, dan biaya yang bertani di situ cuma 20 triliun saja. Iya. Kalau dijual minimal 8.000, wah murah sekali tuh Bang. Ini beras enak cuma 8.000. 40 triliun Bang. Iya, iya. Berarti untung 20 triliun. Gampang negara ini sesungguhnya. Iya. Cuman segitu doang gitu. Cuma sengaja dibikin ribet supaya gampang korupsi. Nah, jadi malah tidak ada subsidi beras, Iya. malah tambah untung kita itu. Iya, iya. Apalagi perhitungan-perhitungan banyak para pakar BBM nggak usah subsidi, Bang. Betul. Dengan kita impor kekurangan BBM 30% dengan harga 7.200 saja, negara sudah untung 10% dan daerah 5% itu, Bang. 7.200. Iya. Lah sekarang ini 10.000 masih subsidi. Iya. Nah, apalagi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ya, kita untung beliung, nikel, batu bara. Mau kosong, bohong. 510 triliun. Nah, disampaikan oleh almarhum Faisal Basri. Betul. Itu 90% masuk ke Cina. Iya. Kita hanya 10%. Bahkan ada ekspor ilegal 5 juta ton nikel. Lah gimana itu 1.500 triliun itu? Siapa yang terlibat? Blok Medan juga. Aduh. Nah, itu Bang. Coba maka menurut Bang Faisal Basri ini kalau dikelola dioptimalisasikan bukan 510 triliun bisa sampai 1.500 triliun dan 90% masuk ke kita itu. Iya. Batu bara bisa 4.000 triliun. Maka kalau Abraham Samad mengatakan kalau ini dikelola dengan benar sehari hutang kita selesai. Kenapa? Karena bahan-bahan tadi ini belum selesai. Eropa sudah bayar dulu Bang, uang masuk dulu, gampang cari duit sebetulnya. Nah, revolusi kebijakan ini yang harus dilakukan Bang, ini perubahan besar. Perubahan besar tidak hanya sekedar kita itu mengadili Pak Jokowi, dan ini akan terjadi kalau dia tidak benar-benar bertobat tadi. Ya, dan Pak Prabowo tidak akan mampu, dan kalau dia itu tetap dia melanjutkan melindungi akan jatuh dia. Ya, dan yang kedua perubahan besar itu memang ya Gibran ini anak haram ini. Maka dia itu haram untuk menjadi wakil presiden, harus dicopot dia, di impeachment dia itu. Sidang istimewa. Oleh sidang istimewa. Nah, perubahan besar yang ketiga tadi ini adalah perubahan sistem yang dikatakan beliau kita sudah kapitalis liberal. Kalau menurut Bang Surya Paloh ini kita ini kapitalis liberal total. Nah, maka kita rubah ini konstitusi kita juga membolehkan Islam, tata nilai Islam ini Bang. Kalau ini kita kelola sumber daya alam ini, APBN kita tanpa hutang minimal ini Bang. Minimal ini 5.000 sampai 9.000 triliun. Maka buruh itu tidak usah minta kenaikan upah lagi. Kalau perusahaan tidak bisa menaikkan upah, ada jaminan kesehatan gratis, ada jaminan pendidikan gratis, ada jaminan punya istri 4 gratis. Loh iya, buruh itu punya hak untuk punya istri 4. Nah, kalau maisanya kurang, belanjanya kurang, ada udah. Negara harus memberikan cuma-cuma. Gitu. Jadi tidak perlu lagi kita terlibat kayak mahasiswa ribut-ribut biaya kuliah tinggi ya. Karena sudah dijamin oleh negara. Kuliah itu murah atau gratis? Gratis. Makanya antara buruh dengan pengusaha sangat harmonis itu. Gitu ya. Nah, revolusi itu yang sekarang harus kita minta tuntut pada Prabowo. Yang terakhir Bang, ini sekarang ini perubahan besar itu Gus Nur harus dibebaskan. Ya, Bambang Tri harus dibebaskan. Napol tadi harus dibebaskan semua. Rehabilitasi wajib. Nah, demikian juga termasuk juga tidak boleh mengancam ya. Ketua-ketua perserikatan buruh tidak boleh lagi dikuntit ini ya. Tidak boleh lagi gitu. Nah, termasuk ormas-ormas Islam yang dibubarkan harus direhabilitasi. Nah,
Demikian saya pikir dari Oke. closing statement saya, Bang. Mungkin Oke, nah ini closing sekarang statement saya. Bung Rudi, ya bagaimana pandangan Anda terkait bagaimana sih kita menyatukan gerakan buruh tani rakyat Indonesia dengan gerakan umat Islam. Mudah-mudahan bisa bersatu karena satu tujuan kan, merebut kemerdekaan 100% kata Tan Malak. Silakan. Ya singkat aja, saya kira gini kalau saya tadi. Jadi yang pertama ya harus terus membangun optimisme di kalangan rakyat, di kalangan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi didorong masyarakat itu sekarang itu adalah organisasikan masyarakat ini. Kalau yang sudah di serikat buruh, kembangkan, besarkan serikat buruh. Berbagai macam organisasi rakyat dibangun. Bagaimana rakyat diberikan kesadaran. Dididik rakyat itu melek politik. Saya kira jangan lagi mau dibohongi. Itu satu hal yang harus dilakukan. Setelah itu ya saya kira diorganisasikan, dibesarkan organisasi rakyat itu kan saya kira bisa bersatu dengan berbagai macam kelompok rakyat lain di dalam berbagai macam formasi saya kira, karena masalah yang dihadapi oleh kita itu bukan hanya masalah satu kelompok gitu. Nah itu yang pertama gitu. Persatuannya bagaimana? Ya tentu adalah seluruh kelompok masyarakat bersatu di bawah payung penderitaannya rakyat. Iya. Nah, di situ kan sekarang seluruh rakyat Indonesia itu mengalami penindasan dan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung oleh rejim Jokowi ya, misalkan itu maka harus bersatu di bawah payung penderitaannya rakyat gitu. Nah saya kira yang kedua, saya kira ini kan untuk Pak Prabowo ya, saya kira gini, untuk Pak Prabowo ini kuncinya hanya dua menurut saya. Apakah Pak Prabowo ini akan meneruskan bagaimana seperti kampanye Islam ini adalah bagian keberlanjutan daripada rejim Jokowi, atau Pak Prabowo akan menjadi solusi atas masalah bangsa dan rakyat ini? Iya. Saya setuju dengan yang disampaikan Ustadz tadi bahwa kalau dia akan melanjutkan kebijakan-kebijakan segala macam melindungi rejim Jokowi, saya kira tidak akan panjang umurnya. Karena Apalagi beliau sendiri punya masalah. betul. Itu berat itu. Berat itu. Apalagi dia misalkan terus membela-bela si anak hilirisasi ini, Iya, Pak. iya. Jadi beban politik. Iya, Pak. Tadi kan itu kan kata Ustadz ini adalah si anak haram. Iya. Benar, ini anak haram konstitusi. Iya. Iya kan? Itu saya kira. Maka kita lihat apakah Pak Prabowo ketika sudah dilantik itu akan menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi rakyat dan bangsa ini, atau dia akan melanjutkan daripada kekuasaan rejim Jokowi. Ya. Kita menurut saya kalaupun Pak Prabowo ini, kan Pak Prabowo sudah ngerti sebenarnya. Iya, Dia iya. sudah pernah menulis buku yang namanya Paradok Indonesia. Itulah salah satu problem yang dihadapi masalah Indonesia. Dia bisa menjalankan itu saja, saya kira rakyat sudah memberikan jempol. Iya. Baru satu tapi, Pak. Iya. Tapi yang apa yang disampaikan itu adalah penting. Saya di situ aja. Apakah dia akan menjadi solusi bagi problem dihadapi oleh rakyat dan bangsa ini, atau dia akan melanjutkan? Tapi saya pastikan kalau melanjutkan apa yang menjadi kebijakan rejim Jokowi, melindungi rejim Jokowi, umurnya tidak akan panjang. Iya. Karena apa? Saya kira rakyat udah melek sekarang Iya, itu. iya. Ya kan? Saya kira yakin buruh bahkan itu yang akan mempercepat persatuan kelompok-kelompok rakyat itu, Pak. Iya. Nah, di situ dari saya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pemirsa live streaming channel YouTube dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, itu tadi bincang-bincang, analisis anasir daripada tamu kita ini, Bung Rudi Abedaman, Ketua Umum GSBI, dan Pak Ustadz Irwan Saipullah, ya kan, panglima perang ini, umat Islam ini yang luar biasa ini, ya kan. Jadi memang sesungguhnya bahwa negara Indonesia yang kita cintai ini sungguh amat kaya raya, sungguh amat kaya raya. Jadi saking kayanya, penjajah asing, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang, ya kan, 350 tahun ditambah dengan 79 tahun Indonesia merdeka ini sudah 429 tahun. Negeri ini hanya dikuras aja terus, dirampok aja terus oleh baik itu orang asing maupun bangsanya sendiri, pemerintahnya sendiri. Tapi sampai saat ini negeri ini masih hidup. Allah Akbar. Ini luar biasa. Inilah rahmat dari Allah yang memberikan kenikmatan kita berada di Indonesia, sehingga wajar hari ini Indonesia menjadi incaran seluruh dunia. Incaran seluruh dunia. Ini mengingatkan kita hadis Nabi, ketika akhir zaman itu umatku itu akan menjadi apalagi ini seperti daging di tengah serigala, dicabik-cabik oleh serigala, ya kan? Sampai ingatlah bahwa bantuan Allah pasti datang. Dengan apa? Dengan tentunya kita berharap seluruh Indonesia tetap berdoa dan berupaya untuk melakukan perlawanan. Tidak boleh lagi kita takut kepada selain Allah.
ya kan, presiden kecil, menteri kecil, gubernur kecil, ya kan, bupati kecil, diri kita kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat umat Islam, Anda itu 17 kali takbir. Allahu Akbar. Menyatakan dengan tegas bahwa Allah itu maha besar. Jadi kalau Anda sudah menyatakan bahwa Allahu Akbar, Allah maha besar itu, maka tidak boleh lagi ada ditakuti, gitu loh. Hari ini rejim Jokowi sudah mulai ditinggalkan oleh kolega-koleganya. Partai-partai politik udah balik badan. Bahkan pernyataan sekalipun dari Karni Ilyas yang menyatakan bahwa hari ini mencari responden atau narasumber yang ingin membela Jokowi itu susah. Makanya tampangnya yang itu aja tuh yang nongol di apalagi acaranya Iman, gitu kan? Itu aja tampaknya karena udah susah. Artinya kenapa? Semakin mendekati hari tanggal 20 Oktober ini, semakin menjauhlah orang-orang yang selama ini menjilat Jokowi. Jokowi tentunya harus sadar dan paham bahwa di dekat-dekat Anda itu adalah orang-orang yang feodal, oligarki, dan transaksional. Mereka itu kaum-kaum oportunis dan pragmatis. Jadi selama lo bisa memberikan sesuatu kepada mereka, akan mendukung menjilatmu. Tapi begitu kamu udah mau kehilangan kekuasaan, mereka akan beramai-ramai pergi mencari majikan baru. Anda harus paham di situ. Jadi makanya segala sesuatu yang kau lakukan, tetap tanggung jawabnya adalah di tangan Anda sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini. Dan rakyat berhak menagih atas itu. Rakyat amat sangat berhak menaik, karena ingat kedaulatan adalah di tangan rakyat. Lu yang dikasih jabatan presiden. Ya, ketika akhirnya maka rakyat berhak untuk menagih. Dan tentu saja kepada Pak Prabowo, ingat Pak Prabowo ya, saya pikir Anda juga punya insting intelijen, karena Anda ini adalah seorang mantan Panglima Kopassus yang tentu saja punya insting-insting intelijen yang luar biasa. Saya pikir kepekaan Anda mencermati situasi dan kondisi hari ini, ya kan, mudah-mudahan itu tadi Anda bisa menjadi solusi bangsa ini. Jangan sampai Jokowi ini akan menjadi beban sejarah bagi Anda sebagai presiden yang ke-8 RI. 08 ini angka keramat bagi Anda. Jadi gunakanlah angka 08 ini, Anda sebagai presiden Republik Indonesia yang ke-8 ini benar-benar berhikmat untuk rakyat. Benar-benar Anda implementasikan yang buku Anda tulis sendiri tahun 2019 lalu itu, tentang paradok Indonesia. Jadi bagaimana, ya kan, seluruh kekayaan bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya digunakan semakmur-makmurnya untuk rakyat dan dikelola oleh negara. Sekali lagi, dikelola oleh negara yang kelola, ya kan. Yang boleh dikelola oleh swasta itu ya itu tadi, bangun gedung-gedung aja, ya kan. Jangan tambang semua dikasih ke swasta, ya kan. Tambang itu milik rakyat. Belum lagi masyarakat itu di sekitar itu, gitu loh. Jadi mungkin itu saja yang perlu kita sampaikan, dan terima kasih Bung Rudi ya. Ya, sama-sama. Tetap semangat, kita tetap suarakan persatuan rakyat dan umat. Kita akan jumpa lagi dalam forum-forum persatuan, menciptakan pencerahan kepada seluruh Indonesia agar rakyat Indonesia mulai berani, ya kan, melawan segala bentuk penerangan. Ingat, lupakan bendera kita, ya kan, karena lawan kita hanya satu, yaitu kekuasaan menindas, yaitu rejim Jokowi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.